Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Kalian pernah nggak sih penasaran kenapa sekarang Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan? Kalau kalian pernah penasaran, tonton deh video ini. Karena di video ini kita akan ngebahas sedikit tentang sejarah Korea, mulai dari zaman kerajaan hingga akhirnya sekarang terpecah menjadi dua negara yang bertentangan. Gimana kira-kira ceritanya? Yuk langsung aja masuk ke pembahasannya. Dari bukti arkeolog menunjukkan bahwa manusia pertama menghuni semenanjung Korea 700.000 tahun yang lalu. Walaupun sejumlah arkeolog dari Korea Utara mengklaim bahwa Korea sudah berpenghuni sejak 1 juta tahun yang lalu. Kerajaan Korea yang pertama bernama Kerajaan Gojoseon, yang diyakini mulai berdiri sejak tahun 2333 sebelum Masehi oleh Dangun, putra tokoh mitologi Korea Hwanin, yang dipercaya diturunkan dari surga. Gojoseon sebenarnya terletak di Liaoning, tetapi sekitar tahun 400 sebelum Masehi dipindahkan ibu kotanya ke Pyongyang, yang sekarang adalah ibu kota dari Korea Utara. Dan seiring berjalannya waktu, kerajaan Gojoseon semakin terus berkembang. Sebuah teori dari Joseon Sangosa menyebutkan bahwa Gojoseon mengalami perpecahan tahun 300 sebelum Masehi dan secara perlahan kehilangan kendali atas wilayah teritorinya. Lalu setelahnya terbentuklah banyak kerajaan-kerajaan kecil dan 3 kerajaan besar yang akhirnya berkuasa. 3 kerajaan tersebut adalah Goguryeo, Baekje, dan Silla. Yang ketiganya saling mencoba untuk menaklukkan wilayah satu dengan yang lainnya demi memperluas kekuasaan. Dari beberapa kerajaan tersebut, dinasti Goguryeo lah yang paling berkembang dan dikenal oleh banyak bangsa asing dengan sebutan dinasti Korea, yang menjadi awal dari kata Korea yang dikenal hingga saat ini. Kerajaan terakhir yang bertahan di Korea adalah Kerajaan Joseon, atau dikenal dengan nama dinasti Joseon. Dinasti Joseon berdiri sejak tahun 1392 setelah tumbangnya dinasti Goryeo. Dinasti Joseon merupakan dinasti yang mengalami kemajuan paling pesat di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salah satunya adalah penemuan abjad Hangul di tahun 1443. Dinasti ini juga memiliki ekonomi paling stabil di masa kejayaannya, yang menjadikannya sebagai dinasti yang memiliki usia pemerintahan terpanjang di Asia Timur dalam milenium terakhir. Saat adanya invasi-invasi asing ke Korea Utara oleh Jepang dan juga dinasti Qing dari Manchuria di abad ke-16, keadaan dinasti ini mulai terguncang baik secara ekonomi maupun politik. Lalu di abad ke-19, dinasti ini mulai berubah menjadi dinasti Han Raya yang dipimpin oleh Raja Goyong. Sayangnya, dinasti ini tidak sekuat dinasti sebelumnya. Hingga akhirnya Jepang pun berhasil mengambil alih Korea ke dalam jajahannya di tahun 1910 dan memasuki periode baru dalam sejarah Korea. Dalam kependudukan Jepang, Korea dipimpin oleh Gubernur Jenderal Korea mulai dari tahun 1910 hingga 1945 ketika Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Jaringan transportasi dan komunikasi dibangun di seluruh wilayah negeri oleh pemerintah kolonial Jepang dengan mengeksploitasi rakyat Korea untuk pembangunannya. Hanya sedikit manfaat yang didapat rakyat Korea dari modernisasi ini karena semua fasilitas hanya dibuat untuk melancarkan kepentingan dan perdagangan Jepang. Selama penjajahan Jepang, banyak kebijakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Korea, seperti kerja paksa, penetapan pajak yang sangat tinggi, penyiksaan dan pembunuhan rakyat yang menolak membayar pajak, perbudakan para wanita Korea, dan banyak kebijakan lainnya yang merugikan rakyat Korea. Lalu, ketika Raja Gojong wafat di tahun 1919, banyak yang berspekulasi jika ia diracuni oleh mata-mata Jepang. Hal ini mengakibatkan aksi protes damai di seluruh negeri pada tanggal 1 Maret 1919 yang dikenal dengan Pergerakan 1 Maret. Setidaknya 2 juta orang ikut ambil bagian dalam pergerakan ini, dan 7.000 orang diantaranya terbunuh oleh tentara atau kepolisian Jepang dalam aksinya.
Sentimen anti-Jepang di Korea terus mencuat, seperti pada peristiwa protes mahasiswa di seluruh Korea pada bulan November 1929, yang membuat pengetatan peraturan militer di tahun 1931. Kurikulum sekolah dimodifikasi untuk menghilangkan pengajaran dalam bahasa Korea dan menghilangkan pengajaran tentang sejarah Korea. Dan anak-anak sekolah diminta untuk dinamai dengan nama-nama Jepang. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, banyak warga Korea yang dipaksa untuk turut andil mendukung Jepang, baik secara fisik maupun ekonomi. Dan semua penderitaan rakyat Korea ini berlangsung hingga Jepang akhirnya kalah di Perang Dunia Kedua, dan Korea diambil alih oleh pihak sekutu, yang mengawali perpecahan semenanjung Korea dan terbentuknya dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah kekalahan Jepang, dua negara adik kuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet setuju untuk sementara menduduki Korea sebagai wilayah perwalian, Uni Soviet di bagian utara dan Amerika di bagian selatan, dengan zona pengawasan yang ditandai pada sepanjang 38 derajat lintang utara. Tujuan perwalian ini adalah untuk mendirikan pemerintahan sementara Korea yang akan menjadi bebas dan merdeka pada nantinya. Pada bagian utara, di bulan Agustus 1945, Uni Soviet membentuk penguasa sipil Soviet untuk memerintah negeri ini sampai rezim dalam negeri didirikan. Soviet menempatkan komite-komite di banyak wilayah dan menanamkan paham komunisme dalam pemerintahan tersebut. Kim Il-sung, seorang tokoh di Korea bagian utara, memprakarsai program reformasi tanah pada tahun 1946 dengan mengorganisasi banyak warga sipil miskin dan pekerja pertanian di bawah Komite Rakyat, yang merupakan sebuah kampanye massa nasional untuk menghancurkan kendali kaum penguasa lama dan para tuan tanah. Lalu pada Februari 1946, pemerintah sementara yang disebut Komite Rakyat Sementara Korea Utara dibentuk di bawah pimpinan Kim Il-sung, yang telah menghabiskan beberapa tahun untuk berlatih perang bersama pasukan Soviet di Manchuria. Meskipun banyak pihak yang mencoba merebut kekuasaan tersebut, namun Kim Il-sung mampu membangun sistem pendukung akar rumput yang akan mengangkatnya untuk berkuasa di atas lawan-lawan politiknya yang pernah tinggal di Pyongyang, dan membuat Kim Il-sung menjadi penguasa di Korea Utara. Di bagian selatan, Amerika Serikat berusaha untuk mendirikan pemerintahan sementara yang lebih bersifat demokrasi. Namun, ada banyak pemberontakan yang terjadi terhadap kebijakan-kebijakan Amerika oleh pihak pribumi yang dianggap berpaham komunis dan menolak pemerintahan sementara yang telah dibuat. Lalu akhirnya Amerika sendiri memutuskan untuk mengangkat Syngman Rhee, seorang tokoh anti-komunis yang telah lama tinggal di Amerika Serikat, untuk menjadi pemimpin di wilayahnya. Di bawah kepemimpinan Syngman Rhee yang bertangan besi, pemerintahannya memerangi banyak pemberontak sayap kiri yang ingin menggulingkan pemerintahan. Kedua pemerintahan sementara ini, di bagian utara dan di bagian selatan, saling bersaing dengan dukungan dari kedua adik kuasa di belakangnya, sehingga tidak ditemukan titik terang untuk pemilihan umum yang berlangsung untuk menyatukan semenanjung Korea. Lalu atas permintaan dari Amerika Serikat, PBB terlibat dalam upaya penyatuan dua pemerintahan di semenanjung Korea ini, meskipun keterlibatan PBB ditentang keras oleh Soviet. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PBB, ternyata tidak membuahkan hasil untuk menyatukan. Hingga akhirnya, Korea Selatan melakukan pemilihan umum dengan kemenangan Syngman Rhee, dan Soviet tidak mengakuinya dan tetap mengakui Kim Il-sung sebagai kepala negara. Akhirnya terpecahlah semenanjung Korea menjadi dua pemerintahan, yaitu Korea Utara yang memiliki paham komunis dengan pimpinannya Kim Il-sung, dan Korea Selatan yang lebih demokratis dengan pimpinannya Syngman Rhee. Dan setelah kedua negara ini terbentuk di tahun 1948, kependudukan Soviet dan Amerika Serikat pun berakhir di semenanjung Korea. Di awal terbentuknya kedua negara itu, masing-masing rezim sebenarnya masih belum ikhlas semenanjung Korea terbagi menjadi dua. Sehingga, sejak awal pembentukannya di tahun 1948, angkatan bersenjata dari masing-masing pihak terlibat dalam serangkaian konflik berdarah di sepanjang perbatasan. Lalu pada tahun 1950, konflik ini memanas secara dramatis ketika pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan dan memicu perang Korea yang masing-masing disokong oleh Uni Soviet, China, dan juga Amerika Serikat.
Perang ini berlangsung dari tahun 1950 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 ketika Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Utara setuju untuk menandatangani gencatan senjata dan membuat perbatasan di antara kedua wilayah yang dikenal dengan zona demilitarisasi. Syngman-rhee dari pihak Korea Selatan sebenarnya menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Namun, ia berjanji untuk tetap menghormati perjanjian tersebut. Meskipun adanya perjanjian gencatan senjata, sebenarnya secara resmi kedua belah pihak tidak pernah menandatangani kesepakatan damai yang membuat kedua negara tersebut terus berada dalam posisi siaga perang hingga saat ini. Dari awal berdirinya, Korea Utara sudah menyatakan sebagai negara juche yang memiliki arti, percaya, dan bergantung pada diri sendiri, yang memaksa negaranya untuk mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Hal ini membuat negara tersebut menjadi negara yang tertutup dan terisolasi. Kerjasama dengan negara asing sangatlah terbatas, sehingga tidak terjadi kemajuan yang signifikan dalam segala bidang di negara ini. Segala hal di Korea Utara dikendalikan oleh pemerintah, termasuk media dan akses informasi, sehingga warga Korea Utara tidak terlalu mengetahui banyak informasi tentang dunia luar. Meskipun dengan segala keterbatasannya, namun Korea Utara berhasil mengembangkan senjata nuklir di bawah pemerintahan Kim Jong-un. Berbeda dengan tetangganya, pemerintahan Korea Selatan merupakan negara yang lebih bersifat demokrasi dan lebih terbuka atas kerjasama dalam segala bidang dengan negara-negara lainnya. Pertumbuhan di bidang ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan di negara ini pun berkembang pesat jauh di atas negara tetangganya yaitu Korea Utara. Itulah kisah singkat tentang sejarah Semenanjung Korea. Sekalipun hingga saat ini kedua negara masih sering terjadi konflik dan berselisih paham, namun kita doakan saja semoga kedua negara tersebut bisa kembali bersatu dengan damai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Bisa minta tolong koreksi di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih dan salam dari Ninja Beruang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!